Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung yang kami hormati, para alim, para sepuh, para kiai asatidz ingkang kami muliakan, seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, para santriwan santriwati yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang setengah cerah setengah mendung ini kita diberi kesempatan kembali untuk bermuajahah, bertatap muka dalam thalabul ilmi. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, semua kabar baik? Sehat? Ada yang sakit? Semoga cepat sembuh. Tapi kata orang kalau sakit antara dua, orang mari? Ya semoga mari. Pagi ini kita akan melanjutkan runtutan tema kita, bahwa khusus jadwal saya memang saya runtut kajiannya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bagaimana harusnya menjadi warga yang baik. Diurutkan bab akidah dulu. Bagaimana kita berakidah. Dalam berakidah masih ingat dulu, maka warga Muhammadiyah harusnya dalam berakidah, beriman, ya bertauhid, itu sampai memunculkan sifat ibadur rahman. Artinya hasil gemblengan akidahnya itu muncullah sifat ibadur rahman. Nah, sifat ibadur rahman sudah kita bahas. Satu apa dulu? Nganu. Terus dua? Nganu. Tiga? Satu, wa ibadur rahmanil ladzina yanshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di muka bumi rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Ini yang pertama, ingat nih. Maka watak orang muslim yang baik adalah rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Orang yang jumawa hanyalah orang yang lupa siapa dirinya. Ada dua sumber kesalahan manusia. Satu, tidak mengenal Tuhannya. Dua, tidak mengenal dirinya. Bapak Ibu, kalau jujur dengan diri sendiri niku kira-kira pantas dipuji enggak? Halo? Bareng fokus gitu. Oke, ujug mendi-mendi pikiran ini gimana? Ulangi. Bapak Ibu kalau mau jujur-jujuran nih, sebenarnya kita itu dipuji pantas enggak? Tidak. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan begini, qad aflaha man lahu mir'atun. Sungguh beruntung orang yang punya cermin. Tadi ibu-ibu mau ke sini ngaca enggak, Bu? Bapak-bapak? Orang mikir. Ya. Pentingnya kaca itu luar biasa. Karena dengan kaca kita tahu mbok menawa apa niki jenenge, lipstik ya. Lipstiknya kedawan. Mbok menawa spedol alise kandelen. Itu pentingnya apa? Cermin. Maka sungguh beruntung orang yang punya cermin. Lah orang yang ketika dipuji terus dia bangga, sebenarnya dia orang yang kehilangan cermin, atau punya cermin tapi cerminnya cermin ngapusi.
Ngaca pernah yang ganteng nyatane. Karena apa? Cerminnya pakai HP Oppo, pakai kamera apa tuh bang? Dipercantik mode 12, paling ganteng. Ternyatanya elek. Ada begitu, ada orang-orang yang cerminnya terlalu bagus sehingga kenyataannya nggak sama. Nah ini maka orang yang dipuji seneng, orang yang jumawa hanya orang yang tidak tahu siapa dirinya dan nggak tahu siapa Tuhannya. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dipuji malah sedih, Pak. Jenengan senang dipuji atau sedih? Seneng kan ya? Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji apa doanya? Bapak Ibu, apa doa dipuji? Boten. Nyatane boten nate dipuji. Ya ora apal. Doa makan apa? Kenapa? Mangan terus. Doa dipuji? Boten. Kenapa? Mau sing muji, alhamdulillah. Nah, doa dipuji begini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum atas pujian itu. Jangan engkau siksa hamba atas pujian orang-orang itu. Karena sejatinya ketika orang dipuji, dia berhak dihukum. Kok bisa orang dipuji itu berdosa sebenarnya, Pak? Sebenarnya aslinya. Karena ketika orang itu dipuji, dia itu sedang menempati posisi Allah. Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah, haknya Allah. Karena sebenarnya semua kebaikan, kelebihan yang kita punya dari siapa? Orang dipuji karena sedekah. Uang dari mana itu rezekinya? Orang pinter dipuji karena kepintarannya. Dari mana ilmunya? Allah. Apa yang kita punya kalau begitu? Kok senang dipuji? Nah itu masalah sudah itu. Berarti lupa siapa dirinya. Nah makanya beliau berdoa ketika dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku atas pujian itu. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah aku atas ketidaktahuan mereka ya Allah. Mereka memujiku karena mereka nggak tahu siapa aku sebenarnya. Nek ngerti yo mau muji. Bapak Ibu, mirsani kula niki pernah wong soleh mboten pernah. Apik mboten pernah. Saya. Pernah. Karena jenengan nggak tahu siapa saya sebenarnya. Kalau ngerti jero-jeroane kula niku ya lah cah keranggan koyo ngono. Sepele. Makanya kalau orang memuji kita cuma satu, karena mereka tidak tahu aibnya kita. Kalau tahu, bah, wong koyo ngono, yakin. Maka orang yang sadar bahwa dia banyak kekurangan, tidak senang dipuji. Yang kedua, ya Allah, ampunilah aku atas ketidaktahuan mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada pujian itu, ya Allah. Itu doa orang paling mulia di dunia ini setelah Rasulullah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dipuji malah sedih, Pak. Padahal beliau hebat, bukan? Hebat. Dijamin surga, dipuji malah sedih. Kita jaminan mboten jelas, dipuji senang. Nah, itu sifat pertama ibadur rahman, apa? Tidak sombong. Yang pertama, masih ingat ya? Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika bertemu orang yang jahil, dia mengucap salam, assalamualaikum, atau yang kedua maksudnya nggak usah digubris. Ini pertemuan terakhir Ahad pagi pon sebelumnya, 2 kali pon yang lalu kita bahas ini. Itu apa? Ketika orang ibadur rahman sifatnya adalah yang kedua, ketika ketemu orang yang tidak berilmu itu bersikap baik. Apa artinya, Pak? Ya wis priman yang sing waras ngalah. Yang waras ngalah. Maka orang yang sudah senang ngaji Ahad pagi
harusnya ngalahan. Nggih, Pak, lebih maning. Ada sarjana debat kalih anak PAUD, yang ngalah siapa harusnya? Sarjana. Begitu. Lo kok anak sarjana malah gelut anak PAUD debat? Yo sing wonten tiyang waras debat kalih tiyang edan. Tak saya tanya, yang edan siapa? Terus yang waras akhirnya, Pak. Ngerti edan tidak debat. Kan begitu, Pak. Maka orang yang sadar bahwa dia itu berilmu, dia akan lebih gampang ngalah. Ya wis lah porah. Nyatane wong edan, Pak edan. Begitu jahil, Pak. Di sini juga mau tak sampaikan kemarin. Ini biar nyambung temanya sebelum masuk materi hari ini. Bapak-bapak sama ibu-ibu pinter siapa? Bapak ibu? Ibu bapak? Bapak. Loh kok bisa bapak? Ingat tema ini ya, bahwa Nabi sebut wanita itu naqisatul aqli, perempuan itu akale kirang. Ibu, ibu mireng nggih? Ngapunten Bu ya, niki mboten kula sing sanjang piyambak, Nabi Muhammad niku sing sanjang. Usah jengkel nggih? Mboten. Wanita itu kurang akal. Kula mbiyen pas baca niku apa bener kok jari wong adon niku kurang akal. Padahal ingat-ingat kula ketika kula MI riyen sing yang satu putri, pas SMP yang satu putri, lah pas mondok mboten kertas kula lanang kabeh. Nah di situ pas kuliah yang IP tinggi putri. Berarti benar nggak hadis ini? Ternyata saya membaca sebuah buku judulnya Neuroscience tentang neuron, persarafan manusia, otak. Lah jebul-jebul Bu, jebul-jebul. Ternyata rata-rata bobotnya otak laki-laki 1,6 kilo, sedangkan rata-rata bobotnya otak perempuan 1,5 kilo. Berarti ibu kirang saon. Itu ternyata saya temukan. Oh, mulane ngamukan, nesunan, mutungan, besengut. Lah karena emang otaknya kurang. Betul, kurang saon. Ini saya nggak guyon, bener serius nih kalau Pak. Emang begitu teorinya, Pak. Allah sengaja cetak wanita dengan kurangnya akal biar perasaannya tinggi. Karena kalau perempuan akalnya tinggi, perasaan kurang, mati bocah, Pak. Anak mati semua itu. Yang membuat ibu bisa bangun malam jam 1 ngurusi anak karena akalnya berkurang. Coba ketika anak nangis seusia bayi 3 minggu, 3-4 minggu, yang bangun siapa malam itu? Bapak kemana? Begitulah ibu itu perasaan tinggi sehingga jengkelek otak dipolah. Sebenarnya bocah sehat, bocah panas. Perasaan tinggi. Makanya ketika ada suami istri tengkar gelut, apa kata bapak? Kata ibu apa? Bapak ke belas ora perasaan karo aku. Gimana Bu? Bapaknya jawab, kowe ora mikir. Gimana Mak? Lah bapak mikir terus, ibu perasaan terus. Itu masalahnya. Nah disinilah. Maka kalau begitu yang pintar siapa? Ulangi, yang pintar siapa? Berarti siapa yang ngalah? Ya ibu, gimana sih? Sing waras ngalah. Maka bapak harus ngalah. Seneni po ora. Nyata nih wong Bu. Itulah ibu, Pak. Makanya Umar itu kalau ketemu istrinya itu nggak tega mau marah itu. Nah begitu kisahnya kan ya, kisah yang terkenal itu. Ada sahabat Umar ini kok seliwing-seliwing
kayak bau bangkai apa ya? Hah? Ini masih lama nggak nih? Kalau mau pingsan rasanya Pak. Ya ada tikus mungkin ya. Ya. Lanjut. Tak tahan pokoknya. Mana tadi kisah mana? Oh ya, Umar. Suatu ketika ada rakyatnya Umar bin Khattab itu pingin ngadu kepada Umar. Ngadu kepada Umar. Kenapa ngadu? Punya istri jengkelan. Zaman dulu kepenak kalau ada apa-apa lapor presiden. Istri ngamuk, presiden tolong. Oh no, gampang dulu Pak. Laki-laki ini ke rumah Umar mau lapor istri sing ngamukan niku lho Pak. Bedi ketok pintu, kok denger-denger Umar lagi diseneni bojone. Neng ati piyambake lah padha wae nasibe. Adalah baliklah, muter balik. Pas balik, Umar keluar buka pintu ketemu orang itu. Mas, ngene Mas, anu apa kok balik? Ngene Khalifah, ngapunten iki. Sakjane kula yo pengen lapor, pengen sambat kali jenengan. Lantaran istriku niku ngamukan jengkelan. Pengen solusi. Mbak menawa jenengan sing ngadepi kampleng apa kapak gini. Apa kata Umar? Nah terus, nah tapi kalau wow sudah dumugi mriki ya ternyata jenengan juga diomiang kan? Ngono lagi. Wis nani juga kali bojo jenengan. Dapat dua nasibnya berarti kan? Begitu. Apa kata Umar? Ketika istri saya marah, saya tidak pernah bisa marah. Ketika dia marah, saya diam. Ketika dia jengkel, saya diam. Bukan saya kalah. Oh, Umar kan biasa mateni wong, Pak. Gimana? Wah, pedang, gampang. Tapi ketemu istri nggak akan tega. Bukan Umar itu lemah, tapi Umar ngerti yang dihadapi orang yang kurang akal. Sadar sing paras ngalah. Nek ibu jengkelan maklum kurang saon. Tapi nek bapak jengkelan kebangetan, wis pinter kok jengkelan. Begitu. Ini bukan menghina perempuan, tapi si laki-laki harus tahu diri. Insya Allah kalau laki-laki ngerti hal itu, rumah tangga nyaman. Kenapa? Oh, ternyata istriku itu memang begitu. Ya sudah maklumi. Kita juga rampung. Makanya ada solusi ketika istri jengkel ngomong wis rungokna bae Pak, usah ditanggepi. Anggap aja radio bodol, betul kan Pak? Karena ditanggapi terus niku jangan jengkel loh. Yang membuat rumah tangga hancur apa? Ngerengges ucapan istri. Tinggal nunggu rumah tangga jenengan. Ngerengges ucapan istri ngomong sikap bubar Pak. Istilah porah. Karena memang kalau otak kurang banyak air beriak tanda. Lah itu loh maksudnya banyak ngomong tanda kurang saon ngono lho Pak. Kan begitu aja, sehingga wis lah ora. Makanya bapak-bapak hanya butuh ngomong 7.000 kata sehari, sedangkan ibu-ibu 20.000 kata dalam sehari. Ya sikapi saja dengan baik. Dengan begitu baik. Tadi sifat ibadur rahman kedua apa? Ketika bertemu orang yang kurang saon, qalu salama, islah porah. Sikapi dengan baik. Cukup dengan senyuman. Begitu saja. Ojo direwangi geger Pak. Begitu. Itu sifat yang kedua ibadur rahman. Yang ketiga kita masuk. Mulai masuk tema. Tadi kan kodimah tuh, biar nyambung temanya. Tema kita pagi ini sifat ibadur rahman yang ketiga. Ayat ke-24 Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabitu. Oh, 3 sudah kemarin nih. Yang ketiga sudah, ayat 64 sudah kemarin. Itu Qiyamul Lail. Masih ingat? Bab tahajud pertemuan kemarin sudah. Yang keempat berarti hari ini ayat ke-65. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ayat 65 sifat ibadur rahman adalah walladzina dan orang-orang yang
Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif anna, jauhkan kami, adzab jahannam, azab neraka jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, karena siksaan neraka jahannam itu membekas dalam, menyakitkan sekali. Kalau tadi kita sudah bahas dengan asik ketawa ketiwi kan tadi. Tadi pun guyu dereng. Bon, saat ini kita kawin nangis jenengan. Jungguyu. Ya. Ya. Ayat ini sifat ibadur rahman. Itu tentang bahwa orang-orang yang sifatnya punya sifat ibadur rahman adalah mereka orang-orang yang senantiasa khawatir tentang neraka. Sebelum masuk ke ayat ini, kita ingatkan ada 3 modal kita dalam beribadah. 3 modal. 1, mahabbah alias cinta. Kedua adalah roja, harap. 3 adalah khauf, takut. 3. Cinta, harap, takut. Cinta, harap, takut. Para ulama menggambarkan cinta seperti kepala burung. Roja, harap seperti suwiwi, seperti sayap kanan. Khauf seperti sayap kiri. Burung tanpa 1 sayap masih terbang? Munting. Masih hidup? Bisi. Tanpa sayap dua-duanya masih hidup? Tanpa kepala? Goreng. Ini kepala, sayap-sayap. Cinta, harap, dan takut harus seimbang di situ. Namun di sini, kalau kita membahas kitab-kitab tentang neraka, satu contoh kitab yang paling terkenal untuk bahas neraka. Kalau jenengan ingin tahu neraka seperti apa, silakan khatamkan kitab At-Takhwif Minan Nar. At-Takhwif Minan Nar, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu detail itu. Bagaimana siksaannya, makannya apa, pakaiannya bagaimana, itu lengkap semua. Dulu saya pernah kajian, ya memang babnya bab neraka, sesuai dengan runutan tema. Nah itu ngajinya itu di rumah makan, Mbak. Rumah makan. Mbon siap jus alpukat, ya mbon siap snack-snack enak-enak nih, Bu. Lah memang tema neraka. Tak bahas tema tentang makanan penghuni neraka. Apa makanan neraka itu? Lah ada hadis tentang tinatul khobal. Orang yang di dunianya minum miras, maka besok di neraka dia akan diminumkan tinatul khobal. Apa itu? Nanah engkang sampun bosok. Dicekoki, dibuka mulut orang itu, dicaduk pakai ember niku, cor lebukan. Dalam surah Ibrahim begitu terangannya. Ya. Yatajarrahu wa la yakadu yusighuhu wa yatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Yatajarrahu, dipaksa diminum, enggak muntah, paksa lagi. Nanah Pak itu diminumkan itu. Itu minuman neraka. Lah kata Nabi, laukana dalwan, kalau sekiranya 1 ember, embernya aja, embernya bekas nyeduk. Nyeduk itu bahasa apa ya, Pak? Itu bahasa apa? Indonesia nggih? Jawa. Apa bahasa Indonesia nyeduk? Nyeduk. Susah kan ya? Susah. Pokoknya nyeduk lah. Kalaulah 1 ember bekas nyeduk nanah, itu jatuh ke dunia ini la'antina, maka sungguh bau busuk sedunia ini, Pak. Ini bau bangkai kalah nih, Pak. Itu kalau sedunia tuh bayangin bekasnya tuh nih, bekasnya aja ember itu jatuh di dunia ini, saat dunia niku bau busuk. Bagaimana kalau diminumkan, itu bagaimana rasanya? Itu tak bahas di pengajian, rumah makan, Pak. Lah akhirnya kan enggak pada order hari itu. Alpukat terlanjur dipesen, bungkuslah Pak, ngono kowe. Lah itulah bagaimana makanan di neraka. Itu baru makanan. Bagaimana pakaiannya? Oh, pakai ngeri lagi. Sama juga surah Ibrahim.
Orang kalau paham surah Ibrahim lembar terakhir itu Pak, nangis dia sholat. Berat. Ya. Kenapa? Itu kalau kita lihat, ngeri ayatnya Pak. Pakaiannya apa di sana? Pakaian orang-orang di neraka. Allah sampaikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-50. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Ayat 50 itu. Bahwa sarabiluhum pakaian mereka dari cairan aspal. Pernah lihat aspal? Aspal mendidih dituangkan Pak. Lengket, direng itu Pak. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajahnya dibakar oleh Allah, api neraka. Itu pakaian neraka. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, amul huzn, tahun kesedihan. Kapan? Ketika meninggalnya istri tercinta beliau Khadijah. Di antara sekian istri Rasulullah, hanya Khadijah yang paling melekat dalam hati beliau. Tak terlupakan Pak. Jauh terpaut umur 15 tahun, lebih tua Khadijah, tapi Rasul nggak bisa melupakannya. Terbukti ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul sedih sekali. Down langsung Pak. Dan terbukti lagi, Rasulullah tidak pernah menduakan Khadijah. Hanya Khadijah lah istri tunggal. Baru setelah meninggal Rasulullah menikah dengan yang lainnya. Bahkan Nabi riwayatnya menduda 3 tahun, Pak. Tidak bisa move on. Tanggal 10 kenabian, Khadijah meninggal dunia, sampai hijrah baru menikah lagi. 3 tahun kurang lebih, beliau menduda. Kenapa? Nggak bisa mencari, belum bisa menemukan siapakah yang kayak Khadijah, itu sulit Pak. Nah luar biasa, itu Khadijah. Ditambah lagi ketika telah menikah sama Ibunda Aisyah. Suatu ketika di malam hari Ibunda Rasulullah di depan rumahnya memandang bulan. Tanpa sadar mengucap ya Khadijah. Seakan rindu betul Nabi dengan Khadijah itu. Lah bayangin, di sebelahnya ada istri barunya Aisyah. Ibu-ibu pripun Bu? Misal di posisi Aisyah gimana dengan? Jengkel, tampak nggih. Nggih. Tak lihat Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih ingat-ingat rondo itu? Begitu kalimatnya, janda itu. Di sebelahmu ada gadis yang lebih cantik. Kata Rasul, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah dalam hatiku. Sulit, Pak. Laki-laki itu memang melihat cewek cantik, ini koyo ngono kae lah Pak ya, Pak ngerti Pak ya. Tapi masalah cinta cuma satu. Rasul begitu, Khadijah terus. Kenapa? Perjuangannya luar biasa. Di saat terpuruk jatuh, Khadijah lah yang membangkitkannya, menyemangatinya. Lah, begitulah Khadijah. Ketika meninggal Khadijah, Rasul sedih. Sedih betul. Ketika meninggal Abu Thalib, apalagi? Sedih betul. Amul huzn, tahun kesedihan hari itu. Nah disitulah kisahnya. Ditambah sedih Rasul ketika Rasulullah itu sambat ke Allah setelah pamannya meninggal. Ya Allah, ampunilah pamanku Abu Thalib ya Allah. Nabi sama Abu Thalib dekat sekali Pak. Sampai riwayatnya Nabi kalau manggil Abu Thalib bukan Ammi, tapi Abi, ayah. Kan sejak kecil semenjak simbahnya Abdul Muthalib meninggal dunia, kan sama Abu Thalib. Diurus betul sampai gede, sampai nikah, sampai di Nabi itu. Dibela terus Pak. Pembelaan secara real materi, bahkan dihadang setiap Abu Jahal mau nyakiti Rasul, Abu Thalib lah yang menghadang. Luar biasa effort beliau dalam membela Islam. Tapi sayang sampai meninggal belum masuk Islam. Disitulah Rasul kemudian minta ya Allah, ampunilah pamanku ya Allah. Khususkan dia itu enggak apa-apalah, enggak masuk Islam tapi surga ya Allah. Tidak, kata Allah, tidak. Enggak bisa. Engkau mintakan ampun atau tidak, enggak aku ampuni.
Akhirnya gimana? Rasul pun orang paling mulia nggak bisa nembus itu, nggak bisa nego dalam hal ini. Orang kafir neraka pokoknya, nggak Islam neraka. Sejahat-jahat orang Islam selagi pernah ngucap syahadat, Pak, ada harapan surga. Sejahat-jahat orang Muslim yang ada kisah seorang wanita pezina pelacur itu pun Allah masuk surga. Pembunuh orang 100 pun ada harapan surga. Tapi sebaik-baik orang kafir tetaplah neraka abadi. Itu kaidah dalam agama kita, pasti. Sehingga orang paling mulia pun tidak bisa nego dalam hal ini. Abu Thalib harus neraka abadi di neraka. Sehingga Rasulullah nggak tega, ya Allah, kalau begitu berikan keringanan. Hadis riwayat Bukhari begitu kalimatnya. Wadak wadukira indahu ammahu Abu Thalib faqala la'allahu tanfa'ahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya Allah, kalau begitu, kalau memang pamanku tidak bisa masuk surga atas syafaat yang aku punya, ya Allah, Engkau pernah bilang ke aku diberikan apa? Kewenangan beri syafaat. Aku pakai ini, ya Allah, aku pakai kewenanganku sebagai nabimu. Ringankan hukuman pamanku di neraka seringan-ringannya, ya Allah. Ya, syafaat Nabi digunakan untuk meringankan hukuman pamannya. Nabi lego, alhamdulillah, berarti siksaannya ringan. Nabi tanya, ya Allah, siksaan ringan apa? Yuj'alu fi dhahdahi minan nar yablughu ka'bai yaglinihu ummati maghihi. Siksaan teringan di neraka itu, pamanmu akan menginjak api neraka, bara api. Nginjek tok, Pak, nginjek tok, dancik watu niku. Yagli, otake umum. Otake umum. Nabi pingsan, ya Allah. Masih begitu juga, seberat itu neraka. Bayangkan, orang yang telah diberikan syafaat aja masih begitu beratnya siksaan neraka itu. Inilah ngerinya neraka. Maka kemudian kita lihat bagaimana kekhawatiran para ulama, para sahabat dan manusia seluruhnya tentang neraka. Ya, kita bahas khawatirnya jin, khawatirnya malaikat, khawatirnya batu, bahkan Jibril bagaimana tentang neraka. Pokoknya pengajian pagi ini endingnya jenengan keluar dari ngaji rasanya waduh yang rokok ngono akhirnya. Bukan untuk agar pesimis, tapi untuk ngerem. Karena khauf itu rem bagi diri kita. Ya, kita mulai. Dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surah Ali Imran 190 sampai 191 tentang sifat orang-orang yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang albab, ulul albab. Pengajian ulul albab apa artinya? Ulu pemilik, albab otak. Albab melubun, namanya albab otak. Inti itu otak, ul albab namanya. Niki istilahnya pemilik otak ngono lho Pak. Tapi dia artinya pemilik pikiran. Bagi yang berpikir. Mereka siapa? Siapa yang dikatakan ulul albab itu? Siapakah ulul albab itu? Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di saat mereka qiyam berdiri maupun ketika mereka duduk. Wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Hebatnya Allah. Rabbana, kemudian dia berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan alam ini semua itu sia-sia. Faqina adzabannar, ujungnya adalah jagalah kami dari siksa api neraka, ya Allah. Itu sifat orang beriman begitu. Setelah berpikir baru semoga saya nggak masuk neraka.
Dari sini maka banyak nasihat para ulama kita sampaikan. Contoh, kita lihat ada riwayat dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan begini, Pak. Kita bacakan. Yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Bapak Ibu takut masuk neraka enggak? Ada rasa khawatir enggak? Kepikir enggak nih Ibu? Pak, oh nek mati kaya. Tak tanya jenengan. Kira-kira jenengan itu sama saya kita ini. Jenengan kira-kira kalau mau jujur itu ibadah sama kebaikannya sama aja ya. Kebaikan sama kejahatan banyak mananya? Maksiat sama ibadah banyak mana? Sepi, bingung mesti jawabannya ini. Ulangi, ibadah sama maksiatnya banyak mana? Ada ibadah orang pantas, maksiat wedi. Kira-kira kita jujur dengan diri sendiri, kejahatan kita dari dulu sampai sekarang dikalkulasi dibanding dengan ibadah kita banyak mana? Maksiat. Kalau maksiatnya banyak, berarti pantasnya neraka atau surga? Neraka. Top. Kenapa saya bilang top? Begini Pak. Beliau mengatakan begini, yang bagi liman lam yahzan, hendaknya siapa yang tidak ada rasa sedih dan takut tentang neraka. Siapa yang hatinya itu enggak ada rasa masuk neraka. Allah, aku ki yo swarga, wong saleh ngono lho. Kalau orang begitu kata beliau, ayyakhafa ayyakuna min ahli nar. Jangan-jangan dia penghuni neraka. Orang yang kepedean masuk surga merasa wis lah, aku sholat yo rempeng jamaah terus kok. Kedua sedekah ku akeh. Gitu ya. Tahajud yo rutin kok. Daud apalagi mau swarga lah. Orang begitu kata beliau, ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Jangan-jangan dia penghuni neraka. Khawatirlah. Kenapa? Li'anna ahlal jannati qala Allah taala fil Qur'an. Karena ciri-ciri penghuni surga adalah surat Fatir ayat 34. Ciri-ciri penghuni surga adalah ketika mereka masuk surga mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Orang-orang penghuni surga punya ciri khas. Ketika masuk surga melihat begitu indahnya surga, rumah megah mewah istananya, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan kami, yang telah menghilangkan kegelisahan kami. Kenapa? Dulu ketika kami di dunia khawatir masuk neraka, kepikir-pikir jangan-jangan saya masuk neraka, jangan-jangan saya masuk neraka. Itu yang takuti, Pak. Orang beginilah sifat penghuni surga. Wa yang bagi liman lam yasfiq ayyakhafa ala yakuna minal jannah. Dan hendaknya siapa orang yang enggak khawatir enggak masuk surga, kebalikannya. Kalau ada orang kok rasanya enggak khawatir, enggak masuk surga, paham? Rasanya kepedean gitu loh Pak, Allahnya surga. Khawatirlah dia, jangan-jangan dia itu orang-orang penghuni neraka. Kenapa? Penghuni surga itu mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Atur 26. Jadi besok Bapak Ibu, ketika besok kita masuk surga, amin. Amin. Sing amin kenceng, insyaallah surga beneran. Insyaallah ketika kita masuk surga, amin. Kita besok akan reuni, Pak. Jamaah Ahad pagi ul albab ngumpul di taman surga. Ngapain? Reuni. Ini ayatnya nih. Besok penghuni surga ngumpul di bawah pohon rindang ngobrol. Apa obrolannya?
Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya Allah, dulu kita kan takut masuk neraka ya. Dulu kita itu khawatir masuk surga enggak ya. Maka sifat penghuni surga adalah mereka khawatir tidak dapat jatah surga. Itu nasihat beliau. Kemudian nasihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar? Launada munadin minas sama. Kalau ada suara dari langit berseru, Allah bicara, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah berfirman bengok, kita semua dengar mengatakan, wahai manusia, innakum dakhilunal jannata kullukum illa wahidun rajulan wahidan. Kalian semua sedunia aku jamin surga, kata Allah, kecuali satu orang yang masuk neraka. Kata Umar, la khiftu an akuna ana huwa. Jangan-jangan aku yang satu itu. Paham maksudnya? Itulah Umar bin Khattab, Pak. Umar termasuk 10 sahabat dijamin surga. Itu masih begitu omongannya. Jangan-jangan itu aku orangnya itu. Umar bin Khattab. Umar yang Nabi sebut bahwa kalau ada setan ketemu Umar lewat sebuah lembah, setannya melipir. Itu aja khawatir saya masuk neraka gimana ini. Lah kita kalau ketemu setan ngapain? Cocok ya kayak besti kenapa kayak itulah Umar bin Khattab itu. Hebat lagi nasihat sahabat yang mulia juga orang yang dijamin surga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dzunurain, karena pernah menikahi 2 putri Rasulullah. Mulia bukan? Mulia. Jangan tahu bagaimana mulia Utsman? Rasulullah sangat malu ketemu Utsman. Rasul di rumah Aisyah lagi bersantai. Nabi itu orang yang sangat romantis orangnya itu. Di rumah itu biasa disisiri istrinya. Bapak-bapak pernah Pak disisiri Pak? Nono rambutnya apa? Disisiri istrinya Pak. Itu Rasulullah disisiri, dan hari itu rebahan di pangkuan Aisyah. Di pangku. Lah Nabi nampak lututnya, kecalik niki sarung ini, nampak lututnya. Itu dalil bahwa lutut bukan aurat, tapi batasan aurat. Lutut bukan aurat, tapi batasan aurat bagi laki-laki. Rasul kebuka lututnya. Lah ketika ada tamu, assalamualaikum, salam siapa? Abu Bakar. Masuk. Ngobrol ketemu Nabi, ngobrol bersama Nabi, masih rebahan di pangkuan Aisyah. Kelihatan lututnya. Rampung, pergilah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama datang lagi, assalamualaikum, salam siapa? Umar. Masuk lagi Umar. Nabi masih begitu, masih rebahan, santai, nampak lututnya juga. Umar pergi, datanglah, assalamualaikum, salam siapa? Utsman. Nabi bangun, rapikan sarungnya, duduk rapi. Ketemu Utsman, selesai, pergilah Utsman. Rampung pergi Utsman, Aisyah agak nanya, ya Rasul, kenapa tadi ayahku datang kok santai saja? Umar datang kok santai saja? Ketika Utsman datang, wah engkau luar biasa penyambutannya. Apa kata jawabannya kata Rasulullah? Kaifala astahyi man yastahyul malaika. Bagaimana saya nggak malu ketemu Utsman? Malaikat aja malu ketemu dia. Malaikat Pak malu ketemu Utsman. Nah orang semulia ini mengatakan apa? Kata bacakan Pak. Utsman pernah berkata, lau ani bainal jannati wan nar. Kata Utsman bin Affan, kalau aku berada di antara neraka dan surga, ini neraka, ini surga, aku tengah-tengah di sini, kata beliau, wala adri ila ayatahuma yu'mar bih, dan saya nggak tahu saya akan dimasukkan kemana. Neraka, surga saya tengah-tengah, dan saya belum tahu saya akan dibawa kemana nantinya. Lahtartu'an akuna Ramadan. Maka aku memilih untuk, ya Allah, jadikan aku debu saja. Apa? Jadikan aku abu saja, ya Allah. Ngeri. Padahal belum tahu loh Pak. Belum masuk neraka, belum tahu aja masih takut. Itu perkataan orang yang sangat mulia, Utsman bin Affan. Ini contoh para sahabat yang mulia begitu sifatnya. Dijamin surga tapi nggak jumawa.
Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat ancaman Allah mengancam dengan neraka itu semua kena ancamannya, nggak terlewatkan. Contoh satu, jin dan manusia keancam nggak? Terancam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal lahum qulubun la yafqahuna biha, seterusnya. Dan kami akan isi neraka jahanam dari jin dan manusia. Kita manusia enggak? Berarti masuk kandidat. Karena manusia masalahnya. Yang kedua, ancaman kedua juga ada. Para malaikat pun diancam, Mbak. Malaikat pun diancam masuk neraka. Mana ayatnya? Al-Anbiya 26. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang ayat 28-nya di sinilah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Di ujung kalimat, malaikat itu min khasyatihi, takut kepada Allah, khawatir masuk neraka juga. Malaikat, bayangkan. Lebih rinci detail lagi adalah bagaimana takutnya malaikat Jibril. Jibril itu malaikat paling mulia, pun takut neraka, Pak. Saya bacakan hadisnya. Ini beberapa hadis tentang Jibril. Ja'a Jibril, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi hinihi, dalam kondisi enggak biasa-biasa. Wajahnya agak muram, agak sedih. Faqala Nabi berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, mali araka mutaghayyirul laun." Kenapa kok pagi ini kau kelihatan gak murung begitu? Berubah warna wajahmu itu suram begitu, kenapa? Kata Jibril, ma ji'tuka hatta amarallah bimanafihin nar. Barusan wahai Rasul, saya sebelum ke sini disuruh Allah untuk melihat neraka. Aku disuruh Allah untuk merintah para malaikat Malik untuk menyalakan nerakanya. Dan terus ya saya kan takut ya Rasul. Kata Rasul, sifli an-nar, wahai Jibril, coba terangkan neraka kayak apa sih bentuknya, saya ingin tahu. Dipanjang diceritakan oleh Jibril. Ketika Jibril mengkisahkan neraka, Rasul bilang, faqala Rasul, hasbi ya, cukup bagi Jibril, cukup, saya nggak kuat mendengarnya. Nabi pun ketakutan hari itu. Lah kemudian diskusi selanjutnya begini, fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Rasul melihat muka Jibril itu kok ketakutan begitu. Wa huwa yabki, dan Jibril menangis, Pak. Jibril pun bisa menangis ketika mengkisahkan neraka hari itu. Faqala Rasulullah, kata Nabi begini, kata Rasul begini, tabki ya Jibril, engkau menangis, engkau malaikat. Wa anta minal malaikat, engkau malaikat. Alladzi anta fihi, artinya kau kan nggak mungkin masuk neraka begitu, ya kan? Mana mungkin loh malaikat masuk neraka? Bayangkan Jibril pula itu komandan para malaikat. Apa jawaban malaikat Jibril, Pak? Ketika Rasul bilang, mana mungkin engkau masuk neraka? Engkau orang, engkau malaikat. Apa kata Jibril? Wa ma liyala abki, wahai Rasul, mana mungkin saya nggak menangis? Ana ahaqqu minka bil buka. Aku Jibril ini lebih berhak untuk menangis dibanding engkau wahai Muhammad. Kenapa? La'ali akuna fi ilmillahi ala ghairil hal allati ana 'alaiha. Karena saya nggak pasti akan terus begini. Sekarang saya jadi malaikat, besok jadi apa? Wa ma adri la'ali abtali bima abtali bi iblis. Dan mungkin saja Allah menguji saya seperti iblis. Bukankah jabatan saya sekarang adalah bekas jabatannya iblis? Iblis dulu makhluk paling mulia, mimpin para malaikat. Siapa yang nyangka dia kemudian menjadi seperti itu sekarang, menjadi penghuni neraka? Artinya saya pun punya kemungkinan begitu. Waqad kana ma'al malaikat wa ma adri la'alli abtali. Jangan Allah mengujiku
dan aku gagal akhirnya seperti iblis. Itu malaikat Jibril. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar hal itu Rasul menangis. Lah, kalau engkau aja takut apalagi saya. Yang manusia begini. Berpisahlah iblis naik ke langit, Rasul kemudian berbalik ke rumah. Lewat jalan, di pinggir jalan ada para sahabat lagi cekikik. Cekikik Maya, lagi ketawa-ketawa. Guyon ngono, Pak. Nabi mendatangi mereka mengatakan, ya, di situ kata Rasul begini. Tadhakuna alaihi wa ali islam famarra bi qaumin minal ansar wa yadhakun wa qala wa ra'akum jahannam. Wahai sahabatku, engkau tahu ada neraka jahanam? Tahu ya Rasul? Falau ta'lamuna ma'alamu ladaitum qalilan. Kalau engkau tahu bagaimana ngerinya neraka jahanam, engkau pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini kisah para sahabat dan Rasul. Bahkan batu pun terancam masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal batu yang enggak tahu apa-apa aja terancam masuk neraka. Sehingga di sini kesimpulannya apa? Makhluk Allah tidak ada yang tenang, tidak boleh ada yang tenang gak masuk neraka. Semua orang, semua makhluk ada kemungkinan masuk neraka. Terakhir, waktu 3 menit kesimpulan, karena khawatir salah paham jenengan. Ngaji bab neraka bukan untuk pesimis. Khauf, takut dengan neraka sebagai rem. Maka keterangan Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, bahwa ketika engkau dalam kondisi di atas, rezeki lancar, duitnya banyak, umai gede, bojone ayu, solehah pula Pak. Kondisi begitu, telu malah ya. Kondisi begitu, kuatkan khaufnya, kuatkan remnya Pak. Karena orang yang kondisinya hidup nyaman itu sangat khawatir tergelincir. Betul? Alhaakumut hatta zurtumul alhaakum telah melalaikan kalian apa? At-takasur, kemewahan-kemewahan. Agar enggak belandrang, maka kuatkan remnya. Apa remnya? Takut. Khauf sebagai rem. Tapi kalau jenengan lagi jatuh, bangkrut, istri marah-marah, bahkan mau minta cerai, rumah pun diambil bank, disitulah jangan kuatkan takutnya, kuatkan harapnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun. Atau ketika kita termasuk orang yang sudah israf berlebihan dalam maksiat, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah maksiat itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa di rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Paham kondisinya? Kapan menggunakan khauf, kapan menggunakan harap. Takut ketika kondisi hidup nyaman. Kalau harap ketika susah, dipakai itu. Kuatkan semuanya. Pagi ini kita baru bahas khauf. Pulang dari sini mulai berpikir, aduh jangan-jangan saya masuk neraka. Begitu. Harapan surga tetap ada. Jam 7 tepat di jam itu. Saya pakai itu, Pak. Di sini kurang 2 menit. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan pagi ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita, menambah kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk Allah yang akan menghadapi kematian dan hari akhir dan mempertanggungjawabkan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mau apa ya? Hadirin hadirin rahmatullah Allah, infak ahad pagi 2.767.500 rupiah. RSI BKU Muhammadiyah 70.000. Masjid